Sai Study Group atau kelompok Sai Baba ini khusus membidangi masalah sosio spiritual saja. Jadi beberapa orang yang memang menjadi pengikut pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu ada yang mengikuti kelompok lain yang kemudian bernama Weda Posama Ashram yang khusus membidangi masalah ritual, khususnya lagi masalah Agnihotra. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sairam. Setelah di video sebelumnya saya mencoba membabarkan tentang kerja nyata tentang sumbang sih yang telah dilakukan oleh kelompok Sai Study Group di bawah komando Bhagawan Sri Satya Sai Baba, di mana pesan dan ajaran beliau lebih kuat terfokus pada pelayanan kepada kemanusiaan, di mana kerja-kerja nyata itu sudah kita lihat bersama di video sebelumnya, bagaimana kelompok ini memberikan sumbangsih terhadap masyarakat dan budaya Bali pada khususnya, dan juga pada masyarakat dunia pada umumnya. Di sana sudah bisa kita lihat secara bersama-sama bagaimana 3 wing, yakni dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dan juga dalam bidang sosial, itu sudah dilaksanakan secara besar-besaran oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, di mana proyek ini menghabiskan banyak sekali uang ya, yang bahkan pemerintah India pada waktu itu pun belum melakukannya, tetapi kerja itu dilakukan oleh organisasi yang dikomandoi langsung oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, sehingga lewat bidang-bidang kemanusiaan ini lembaga PBB telah memberikan penghargaan dan pengakuan bahwa terhadap kontribusi dan nilai positif yang telah dilakukan oleh organisasi ini bagi kesejahteraan dunia. Penggambaran semacam itu saya coba memang sengaja saya tempatkan di awal untuk kita bisa refresh sedikit untuk melihat kejelasan terhadap organisasi Satya Sai Baba yang bagi beberapa kalangan saat ini dicap sebagai organisasi yang mengancam keluhuran tradisi di daerah Bali pada khususnya. Nah, mungkin banyak orang akan bertanya, jika demikian banyak hal-hal positif yang telah dilakukan oleh organisasi Sai, lantas kenapa justru beberapa orang menilai buruk terhadap organisasi Sai ini? Ya, jika kita mau menelusuri, sering-sering melihat berbagai macam komentar yang ada di Facebook terutama, dan juga melihat kronologi peristiwa ketika nama organisasi Sai Baba kemudian terseret dalam pusaran polemik sampradaya ini, kita bisa melihat bahwasanya ada sekitar 5, kalau saya dapat kumpulkan ya, ada 5 alasan utama yang membuat nama organisasi Sai Baba itu dikelompokkan dalam organisasi yang bisa menjadi ancaman bagi kelestarian adat dan budaya Bali. Apa saja itu? Kita coba uraikan satu persatu ya. Yang pertama itu masalah kesulinggihan. Nah, ini banyak orang yang tidak jelas dan tidak mengetahui secara pasti kegiatan organisasi Sai Baba itu apa sih. Itulah kenapa di video pertama saya coba berikan gambaran secara umum 3 bidang organisasi yang dilakukan oleh
kelompok saya study group ini agar kita sedikitnya ada gambaran dulu sebelum akhirnya menyimpulkan kelompok ini sebagai kelompok yang menjadi ancaman. Oke, alasan pertama yang biasanya sering dimunculkan di diskusi bahkan hingga debat-debat di sosial media terutama di Facebook itu adalah yang pertama masalah kepanditaan, kesulinggihan ya. Di mana di sana dituduhkan bahwasanya organisasi Sai Baba itulah yang melakukan pencetakan sulinggih-sulinggih baru tidak berdasarkan restu dalam artian terlalu cepat. Ada diksa masal sulinggih ya. Ada diksa masal untuk bisa menjadi sulinggih. Padahal dalam ketentuan dalam tradisi Dresta Bali sebagaimana yang sudah kita kenal, seseorang sebelum menjadi sulinggih itu mempunyai tahapan-tahapan tertentu di mana tahapan itu dan prosesnya itu cukup lama, cukup panjang dan juga menelan kos biaya yang juga tidak bisa dibilang sedikit. Tetapi di lapangan ternyata ada sekelompok orang yang membuat rumusan simple, sederhana tentang kesulinggihan ini yang jelas-jelas saja itu telah membuat beberapa orang merasa dalam tanda kutip dirugikan. Masalahnya kemudian adalah bahwasanya mereka yang tidak tahu persis tentang kegiatan organisasi Sai Baba ini, itulah kenapa di video sebelumnya saya unggah terlebih dahulu kegiatan-kegiatan pokok yang biasanya dilakukan oleh organisasi Sai di masing-masing negara ataupun di sentral pusatnya di Prasanti Nilayam, India Selatan ya. Sehingga kita bisa ada gambaran apakah ini memang kelompok Sai Baba ataukah kelompok lain yang mirip-mirip dengan kelompok Sai Baba. Nanti silakan pelajari bahwa bagaimana sesungguhnya kelompok Sai Baba ini hanya berurusan dengan kegiatan sosial spiritual, bukan masalah ritual. Seperti misalkan membuat atau mencetak kesulinggihan ini sama sekali tidak ada. Tetapi pada saat itu ada memang sebuah ritual yang sesungguhnya bukan baru. Karena dalam kajian kesusastraan dan sejarah Bali kita tahu bahwasanya upacara yang disebut sebagai Agnihotra itu pernah dilakukan juga di Bali pada waktu zaman kerajaan Gel-Gel ya. Tetapi oleh satu dan lain hal karena kunda untuk membuat upacara Agnihotra itu terlalu besar, apinya sampai melalap atap tempat upacara tersebut. Karena kita tahu bahwasanya di Bali itu dulu sebelum adanya terop seperti sekarang, setiap kali kita melakukan upacara itu biasanya kita akan membuat taring, dan atapnya itu dibuat dari daun kelapa yang diulat sedemikian rupa ya. Dan ini kering sekali, mudah sekali terbakar. Jadi sangat beralasan jika kemudian pada waktu terakhir kalinya diadakan upacara Agnihotra di Bali di mana apinya terlalu besar dan meninggi melalap atap dari tempat upacara tersebut, raja akhirnya memerintahkan untuk menghentikan sementara kegiatan tersebut sambil melakukan evaluasi, dan yang mana akhirnya upacara ini diperkecil menjadi seperti pasepan saja dan hanya dimengerti oleh para pemukul upacara seperti sulinggih, pandita, dan juga biasanya juru mangku juga melakukannya dengan media pasepan ini, sebuah tempat yang berisi pembakaran majegawi yang dibakar dan juga biasanya diberikan doa-doa tersebut. Jadi ceritanya pada waktu itu di tahun 2000 kegiatan ini dilakukan. Saya sendiri mengikuti pertama kali itu upacara Agnihotra ketika organisasi melakukan Tirta Yatri itu ke Pura Lempuyang. Baru-baru itu bahkan setiap mantranya itu satu mantra satu putaran japa 108, sehingga itu upacara pertama kali yang bagi saya cukup mengasihkan tapi membosankan juga. 3 jam duduk sampai kesemutan, tetapi upacara itu memberikan getaran vibrasi yang luar biasa, apalagi dilakukan di tempat yang memang aura getaran spiritualnya itu tinggi sekali, di Pura Lempuyang Luhur. Itu malam kejadiannya. Dan di sana juga saya melihat
karena waktu itu baru-baru saya mengikuti organisasi ini, ada seorang sahabat yang istilahnya di Bali mungkin kena penyakit bukan medis. Itu sampai tersungkur mendengar alunan mantra-mantra Wedik tepat di depan saya. Itu sampai menjerit-jerit, tetapi setelah di Tunasang Tirta di Pura Lempu yang luhur dan juga dalam kehadiran Dewa Agni di Kunda tersebut, artinya dia tersadarkan dan membaik. Nah, dari pengalaman itu saya pribadi dan juga teman-teman yang mengikutinya pada waktu itu lebih meyakini bahwa upacara Agnihotra ini adalah upacara yang bagus sekali karena bisa memberikan ketentraman, kedamaian, dan juga asik mengikutinya karena beberapa mantramnya itu peserta ikut serta ambil bagian dalam kegiatan. Jadi tidak hanya dipuput oleh sang sulinggi atau pandita dari Homa tersebut. Singkat cerita ini, upacara ini akhirnya terus berkembang. Dari beberapa bhakta yang tertarik untuk mendalami cara melaksanakan yajna lewat media api atau Agnihotra ini, tertarik untuk ikut pelatihan sebagai hotri. Hotri itu maksudnya orang yang menjadi pemimpin upacara Homa Yajna, disebut hotri. Saya sendiri waktu itu beberapa bulan setelah kegiatan Homa pertama yang saya lakukan itu, karena saya tertarik, saya meminjam bukunya dan saya membaca, mempelajari mantra-mantra yang dipergunakan. Saya hampir hafal 60%-nya. 60%. Teman-teman yang lain juga sudah lebih hebat daripada saya. Akhirnya dia membentuk suatu kelompok. Ini kelompok yang khusus menjadi pemuput upacara Homa. Itu bahkan ada di kemudian hari dia mengambil perguruan aguron-guron, karena ada seorang sulinggih yang memang juga sudah menjadi sulinggih Dresta Bali, tapi ia juga mengikuti pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Ia juga mendalami upacara Agnihotra ini karena memang kajiannya ada dalam Weda dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan kitab suci agama Hindu. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya khusus menyoal tentang Agnihotra ini, tentang Agnihotra. Jadi singkat cerita, di Ide Naklingsir inilah orang-orang tersebut, teman-teman tersebut akhirnya belajarkan diri lebih lanjut bagaimana jadi tata cara kepemangkuan hingga bisa disebut sebagai Ide Pandita Agni. Itu gelar yang diberikan kepada para hotri, menjadi seorang pandita yang khusus menangani masalah Agnihotra. Dan di kemudian hari pun akhirnya karena organisasi strict mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya, walaupun itu masih selaras dalam artian kehadiran Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu adalah untuk menguatkan kembali nilai-nilai tradisi luhur dalam setiap agama, dalam setiap budaya suatu tempat tersebut. Tetapi karena ritual tidak berhubungan dengan inti dari pesan dan ajaran Bhagawan, ya silakan dipisahkan. Kelompok yang memang khusus membidangi masalah ritual itu silakan mendirikan organisasi lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Saya study group atau kelompok Sai Baba ini khusus membidangi masalah sosio-spiritual saja. Jadi beberapa orang yang memang menjadi pengikut pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu ada yang mengikuti kelompok lain yang kemudian bernama Weda Posama Ashram yang khusus membidangi masalah ritual, khususnya lagi masalah Agnihotra. Di kemudian hari, ketika terus berkembang, banyak yang mengikuti dan tertarik menjadi seorang hotri, pemimpin upacara Agnihotra tersebut di kelompok yang kemudian diberi nama Weda Posama Ashram itu. Ya mungkin di sana ada berdasarkan
pertimbangan atau apapun di kelompok tersebut yang tidak kami tahu, itu mereka melakukan diksa massal atau bagaimana. Nanti silakan cari, saya kira penjelasan seperti ini sudah pernah dibuat dalam akun YouTube khusus dari WPA, itu Mediasat Sang 7. Saya kira di sana penjelasannya cukup fair dan kita bisa melihat kejelasan sejelas-jelasnya tentang kelompok ini, walaupun beberapa orang pengikutnya yang ikut dalam WPA itu juga ada dalam menjadi pengikut pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Tetapi ini jelas dua hal yang berbeda. Analogi yang sering saya pakai biasanya ya, dan juga sudah sering sekali saya kemukakan, bahwasanya ketika ada kita, misalkan saya atau Anda ikut dalam kelompok suka duka suatu tempat, dan di kelompok suka duka tersebut ada orang-orang yang juga ikut dalam organisasi lain yang bernama organisasi pesantian atau Gita, kan? Bahasa Kesanti, Megagitayan. Ini kan tidak bisa digeneralisasi bahwasanya suka duka tersebut adalah kelompok pesantian, atau kelompok pesantian itu sama saja dengan organisasi suka duka. Kan tidak bisa demikian. Walaupun beberapa, saya underline ya, kita garis bawahi, walaupun beberapa orangnya sama seperti yang menjadi masalah di ini yang dituduhkan pertama tersebut. Orang-orang yang mengikuti kelompok Sai Baba ada juga yang ikut dalam kelompok WPA. Tetapi orang yang kelompok WPA tidak semuanya menjadi pengikut Satya Sai Baba. Jadi untuk bisa diperjelas, silakan nanti dilihat dalam penjelasan resmi dari para sulinggih di kelompok WPA lewat Mediasat Sang 7. Saya sebagai orang Bali, saya beragama Hindu. Kitab suci saya adalah Weda. Weda dalam pengertian tadi saya sampaikan, Shruti Smriti, yang sedikit memang kesannya keindiyaan, karena Weda memang dari India, tapi yang pasti bukan ke Arab-Araban ataupun ke Israelan. Kemudian Ista Dewata kami, pujaan kami ketika menyelenggarakan upacara adalah Brahma, Wisnu, Siwa, Betari Sri, Betara Baruna, Betara Agni, Sada Siwa, Parama Siwa. Itu juga mengesankan keindian-indian. Budaya agama kami adalah budaya Bali, karena saya orang Bali. Kemudian praktek agama kami adalah tradisi Bali, karena saya orang Bali. Nyurio Sewana setiap Bali dan puja leluhur. Sehingga ketika dipertanyakan tadi bagaimana kedudukan sulinggih WPA dalam konteks kepanitan di Bali, saya menyatakan bahwa kita sama. Tugas kami, swadharma kami, ya sebagai sadaka, ya seperti tadi, bagi yang loko Pelasayo, put upacara sama dengan sulinggih tradisi Bali. Kami sebagai sadaka, yang juga sebagai seorang sista yang ahli dalam Weda dan merupakan perwujudan Dharma, menurut Sarasa Moscaya menyebutkan ada 3 perwujudan Dharma, yaitu Shruti Dharma ngaranike, Smrti Dharma ngaranike, Sistacara Dharma ngaranike. Jadi inilah yang memunculkan lalu ada catur sista, itu merupakan swadharma kami, yaitu sebagai sang Satyawadi, pewarta kebenaran, sang abte, orang yang dapat dipercaya, kemudian sang pasirkan, tempat untuk mendapatkan penyucian, dan sang penadahan upadesa untuk tempat belajar. Jadi kami pun melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh sulinggih tradisi-tradisi yang lainnya. Jadi kami tidak ada beda. Kelahiran kami juga
mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh PHDI, yang tentunya sama dengan kami telah mengikuti di Samo Sabo Pandito PHDI nomor 4 tahun 2005 tentang pediktaan. Jadi memang di sini istilah Pandito apa WPA atau di luar Pandito WPA, gelarnya memang ada yang berbeda, ya. Ada yang namanya Pandito adalah orang yang memiliki pengetahuan suci. Muni, orang yang berbudi. Kemudian Wiku, orang yang berhati suci. Resi, yang bersinar. Begawan, yang mampu memberikan pencerahan. Tetapi istilah atau abiseka yang umum di Bali, tradisi Bali, bagaimana sudah sama-sama kita ketahui, ada namanya pedande, ada namanya andi tempu, ada namanya sirempu, ada begawan, ada resi, ada dukuh, dan itu berlaku bagi kulingi yang ada di WPA maupun yang di luar WPA. Sistem diksa yang kami tempuh di WPA itu adalah sepenuhnya mengikuti aturan yang tadi ditetapkan oleh PHDI setempat, oleh PHDI, dan itu mengacu pada di Samo Sabo Pandito PHDI nomor 4 tahun 2005 terkait dengan dengan penyelenggaraan diksa. Weda Posan Ashram menyiapkan, memperlancar sebagai sebagai fasilitator dengan kepanitiaan menyelenggarakan diksa. Kemudian tadi dipertanyakan ada ada fenomena Weda Posan Ashram menyelenggarakan diksa bersama atau diksa kolektif yang dikembangkan narasinya itu dengan istilah-istilah yang kurang bagus lah di luar. Kok bilangnya seperti diilustrasikan dengan binatang tertentu, begitu lahir sekali blessing, sekali lambaian tangan, sekian pasang lahir, tidaklah seperti itu. Sulingi-sulingi yang lahir di Weda Posan Ashram itu memiliki nabe sama dengan tradisi. Ada nabe napak, nabe waktu, nabe saksi. Masing-masing di situ itu memiliki 3 nabe, yang mungkin bisa kita katakanlah bersama hanyalah tuningnya ke Surya. Penyelenggaraan diksa itu tradisi kita, tradisi penyelenggaraan diksa lewat Weda Posan Ashram itu mempermudah dari segi pembiayaan, karena piuning di Sanggar Surya atau Sanggar Agung itu satu, undangan pun dikonsentrasikan di satu tempat, tetapi upakara Banten yang dipakai ayabannya niri-niri, pungun-pungunnya, pengerbodannya, pungun pengerarasnya, sarana pemetikannya itu masing-masing ditapak oleh nabi masing-masing. Misalnya ada 10 di kita, ada 10 nabi yang napak, ataukah misalnya ada 3-4 nabi yang napak, mungkin bisa 1 nabi menapak 2 di situ, tetapi tidak bersamaan itu tempatnya. Jadi ketika diksa Weda Posan Ashram dikatakan sebagai diksa kolektif, kalau dilihat dari teknis pelaksananya, misalnya 1 blessing, 1 tangan melamai sekian lahir, kami nyatakan hampir tidak ada. Diksa kolektif yang dimaksudkan adalah diksanya hampir bersamaan yang dilakukan oleh nabinya masing-masing. Jadi tidak ada namanya diksa kolektif menurut versi yang berkembang di masyarakat. Silakanlah ini
hampir 200 ada pendeta di Weda Pusanatam. Silakan tanya langsung ya. Kenton, jadi biar dari dari pertemuan hari ini, dari bincang-bincang hari ini sekaligus ingin memberikan informasi kepada masyarakat. Tidak ada yang namanya diksa kolektif itu sekali blessing lalu lahir 20-15 pasang, tidak ada. Tetapi hampir bersamaan dan anak-anak atau panita-panita dilahirkan oleh nabenya masing-masing. Jadi di sini jelas ya, untuk tuduhan pertama itu bahwasanya kelompok Sai Baba itu membuat sesuatu yang bisa merusak tradisi leluhur Bali lewat dikse masal itu terbantahkan sama sekali. Itu bukan pekerjaan kelompok Sai Baba, tetapi bisa jadi itu ada di kelompok Weda Kosama Ashram yang memang khusus membidangi masalah ritual Agnihotra. Nah, selanjutnya mungkin juga masih di ritual ini banyak orang yang merasa dirugikan karena orang-orang yang dalam tanda kutip tidak memiliki gelar kesulingihan lewat prosesi sebagaimana Dreste di Bali ada, itu mereka mengambil pekerjaan sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh para pemangku, juru gede ataupun bawati sulinggih di dalam melaksanakan yajna. Padahal mungkin diksa yang didapatinya itu baru diksa hotri saja, yang khusus mengurusi masalah Agnihotra, tetapi juga mengambil pekerjaan sebagai pemuput upacara-upacara lain dalam Dreste Bali. Walaupun mereka memang bisa, tetapi yang bisa kan belum tentu boleh, karena memang jalurnya berbeda. Dan ini juga saya kira penjelasannya layak untuk kita dengar dan kita tonton bersama bagaimana klarifikasi dari kelompok WPA ini terhadap tuduhan yang dimaksud. Jadi bagaimanapun kita tidak boleh langsung membuat kesimpulan yang sudah mati, seperti simpul tali mati yang sudah tidak bisa dibuka sama sekali. Ini kan sebuah persoalan layak untuk kita dengarkan dari sudut pandang ini, dari sudut pandang itu, lalu kita bisa menjadikannya, meramunya sebagai suatu kesimpulan pada akhirnya setelah kita melihat sisi-sisi pandang yang berbeda tersebut. Ada dua bentuk inisiasi yang dilakukan oleh Weda Kosanatam, yaitu Upanayana dan Diksa. Satu Upanayana Weda, orang yang belum belajar Weda. Kemudian ada Upanayana Hotri, kemudian ada Upanayana Bhairava untuk pengobatan, 3 ada Upanayana Brahmana. Yang kedua adalah Diksa. Diksa yang dilakukan oleh WPA, satu adalah Diksa Hotri, Diksa Pandita Agni, sertifikat yang diberikan internal yaitu sebagai pendeta Agni, umput-umput upacara Agnihotra. Yang kedua adalah Diksa Yogi, atau lebih dikenal Diksa Ngeraga, adalah untuk penyucian diri. Yang ketiga adalah Diksa Acarya, adalah pada beliau-beliau yang memfokuskan diri untuk pencerahan, untuk memberikan pencerahan, dharma tura dan dharma kepada umat. Nah, yang keempat ini Diksa Wiboh. Diksa Wiboh inilah yang kami WPA wajibkan untuk mengikuti sepenuhnya aturan-aturan yang ditetapkan oleh PADI. Jadi antara lain adalah ya misalnya dengan ritual utamanya adalah menjauman, dilanjut dengan mepinton, kemudian mengurus dikse parise yang diselenggarakan di geria diksita boleh, kemudian di geria nabenya juga boleh. Jadi dipimpin langsung oleh tim Nabi Wakil, Nabi Sakti, Nabi Nafak, kemudian difasilitasi oleh PADI. Setelah ada keputusan dikse parise itu boleh melanjutkan dikse,
Maka lanjut dengan upacara inti, yaitu mulai mati lagu, kemudian metapak, sebagaimana ya ada edannya, ada step-stepnya jelas, mulai metapak. Kemudian ada acara lanjutan. Kalau memang beliau sudah siap atau mampu untuk meloko Pelesraya, memimpin upacara, dilanjutkan dengan upacara ngelingyang wede. Itu baru sebatas upacara-upacara biasa. Tetapi ketika ingin memimpin upacara dengan nyangar kawang, maka harus meningkatkan dengan ritual mengulang. Jadi nabe di dalam pediksaan ini ada 3, yaitu 1 Tri Angga Guru dan Tri Manawang Guru. Tri Angga Guru adalah guru Tuhan Sang Hyang Widiwasa, kedua adalah guru kawitan, yang ketiga adalah guru sekali. Yang 3 ini juga dinamakan dengan Tri Manawang Guru, yaitu guru napak, guru wakil, guru saksi, atau guru diksa, guru siksa, guru saksi. Jadi setiap satu pasangan itu kalau yang diksanya diksa wibuh wajib 3 dan wajib mengikuti aturan parisada juga. Jadi dari sini jelas bahwa mereka yang diizinkan untuk bisa muput upacara yadnya setidaknya sudah melalui diksa wibuh, walaupun sebelumnya sudah mengambil diksa hotri. Itu yang pertama. Kemudian yang dituduhkan kedua, bahwasanya kelompok Sai Baba itu bisa menjadi ancaman adalah tentang foto Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang ada di depan Padmasana. Ini pun sudah pernah mengkanter tuduhan-tuduhan seperti itu, tetapi ya memang bagi mereka yang sudah kadang membenci pernyataan sedetail apapun, pernyataan sebenar apapun, itu biasanya tidak akan diterima. Tetapi okelah, sekali lagi saya datang untuk memberikan informasi yang berimbang saja. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan untuk mengimani, untuk mengiyakan apa yang saya babarkan sebagai satu sudut pandang. Jadi ya sah-sah saja. Jikalaupun sesudah ini Anda tetap tidak percaya, it's your choice. Itu kan pilihan Anda. Setiap pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing. Tetapi sebagai seorang yang pernah mendapatkan anandam dari pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba, walaupun saya bukan seorang pengurus yang harusnya lebih tepat untuk memberikan klarifikasi ini, saya coba memberikan dari sudut pandang yang saya lihat dari hal tersebut. Jika kita lihat dari gambar yang beredar banyak tersebut, jika kita zoom bagus dengan baik, foto ini adalah foto tentang kegiatan Agnihotra di satu tempat, kalau tidak salah mungkin ini di area Padmasana Center ya. Itu mungkin dalam perayaan ulang tahun Bhagawan Sri Satya Sai Baba di 23 November atau perayaan-perayaan lain seperti mungkin ada Krishna Janmastami atau Ganesha Chaturthi. Itu biasanya diadakan upacara sembahyang bersama di areal pura yang ada di areal Sai Center. Dan karena organisasi menempatkan Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai Sadguru, maka foto beliau juga dibawa ke sana, dihadirkan sebagai saksi, sebagai sosok yang memang diharapkan hadir untuk melihat kegiatan tersebut, untuk menyaksikan dan memberkati ritual yadnya yang mereka lakukan. Nah, kebetulan memang foto yang ada mungkin foto yang besar tersebut, dan karena tidak ada gantungnya ya akhirnya tempatkan di depan Padmasana. Itu sama sekali, kalau silakan zoom, fotonya zoom sedetail mungkin. Itu tidak dipaku, itu hanya disandarkan saja, karena memang foto yang tinggi tersebut kalau dibawa ke depan, diterpa angin bisa jatuh. Tempat yang paling ideal pada waktu itu adalah di depan Pelinggih Padmasana. Tidak sama sekali ada niatan untuk
untuk menggantikan Sang Yang Surya Raditya sebagai mata Tuhan itu, sebagai atau Sang Yang Acintya yang ada dalam Padmasani itu, lalu digantikan dalam wujud Satya Sai Baba yang melingih di Padmasani. Itu sama sekali saya 1000%, bukan cuma 100%, 1000% saya percaya. Karena memang dalam organisasi Sai Baba itu tidak pernah diajarkan demikian. Bahkan di organisasi Sai Baba, segala nama dan wujud rupa Tuhan manapun yang engkau sembah itu dibebaskan. Orang-orang dari lintas agama juga ya bebas memilih nama dan wujud Tuhan yang mereka yakini. Sama sekali tidak ada ketentuan bahwasanya nama dan wujud Bhagawan Sri Satya Sai Baba lah yang harus dipuja. Walaupun dalam organisasi beberapa orang memang menganggap bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu adalah seorang awatara atau Tuhan. Walaupun dalam posisinya dalam organisasi hanya menempatkan beliau sebagai sadguru atau master spiritual dari organisasi ini. Ketika orang-orang pengikut kelompok spiritual ini melakukan yajna, khususnya yajna dalam bidang Agnihotra ini, memang foto guru itu pasti selalu ada di sana. Kita lihat dalam tayangan ini ya. Ini kelompok lain juga, kelompok di Hari Krishna, ketika melakukan upacara ritual Agnihotra, kita lihat juga deretan guru-gurunya itu dipajang di sana sebagai saksi. Dalam kelompok-kelompok yang lain juga, Agnihotra ini kan upacara, bukan upacara import baru, tetapi ini adalah upacara yang memang ada disebutkan dalam Weda. Dalam cerita-cerita seperti Ramayana, kita tahu bahwa perkawinan Rama dan Sita itu juga melalui Agnihotra. Terus di Mahabharata kita tahu bahwa kelahiran Drupadi itu melalui upacara Agnihotra. Ketika Arjuna menikah dengan Subhadra dan yang lain-lain juga melakukan upacara Agnihotra. Ketika para resi di zaman Rama itu ingin berdoa untuk kesejahteraan dunia dan diganggu oleh para raksasa, mereka juga melakukan upacara Agnihotra. Jadi upacara ini memang tersebut dalam Weda, sudah jelas sekali. Dalam susastra kehinduan lokal juga ada. Nanti ulasannya sekali lagi ditunggu, kita akan bahas khusus menyoal tentang kesusastraan Wedik maupun dalam kesusastraan lokal Hindu di Bali yang menyoal tentang upacara Agnihotra ini. Jadi jika ada orang yang beranggapan bahwa upacara Agnihotra itu adalah upacara baru, upacara import dari India yang bisa merusak budaya Bali, sebaiknya itu dipikirkan kembali karena fakta dan realitanya tidak demikian. Nah, selanjutnya poin ketiga yang dituduhkan kepada Sai Baba, bahwasanya Sai Baba itu bisa menjadi ancaman, adalah tentang saru vegetarian. Ya, beberapa orang saya tidak jelas pernah menemukan hal seperti ini, tetapi dari apa yang pernah dituliskan oleh Empu Jayaprema, kebetulan dulu, sekarang berubah akunnya, saya kira dulu saya memiliki pertemanan dengan beliau, pernah menuliskan kisah tentang bagaimana seorang pengikut, mohon maaf, Sampradaya Kesadaran Krishna itu yang lunas Banten di sana, tetapi Bantennya harus semua vegetarian. Itu ceritanya, saya coba cari-cari, tapi karena beliau sudah berganti akunnya yang lama sudah dihilang, jadi tidak saya temukan. Tetapi kita bisa melihat dari pernyataan-pernyataan beliau di channel barunya, itu beliau punya channel YouTube. Di sana juga ada video dengan yang bertajuk Fokus pada Hari Krishna. Sai Baba jangan diobok-obok, atau kelompok lain jangan diobok-obok. Artinya apa? Artinya beberapa orang berdasarkan kasus ini juga pernah mengambil pernyataan beliau untuk sebagai bukti bahwasanya ada orang yang memang ingin mengganti ritual, beberapa bagian ritual Hindu dari Bali itu dengan aneka macam vegetarian, khususnya dalam bidang korban atau caru binatang, itu adalah nyata, memang benar adanya demikian. Belakangan ini, kalau saya amati unggahan di berbagai media sosial, terutama di Facebook, banyak sekali postingan atau status
yang mempermasalahkan sampradaya. Seolah-olah semua sampradaya itu merusak tatanan keagamaan kita. Setidaknya bagi kita yang melaksanakan tata cara sesuai dengan budaya Bali. Bahkan seolah-olah apa yang disebut asram sepertinya harus dihindari oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu. Seolah-olah asram itu adalah noda bagi agama Hindu dalam budaya Bali. Semua ini gara-gara kita diusik oleh aliran Hare Krishna. Tata cara keagamaan mereka yang berbeda dengan tata cara keagamaan orang Hindu di Bali disertai dengan unsur penghinaan kepada tata cara umat Hindu melaksanakan ritual dalam budaya Bali. Kalau saja tanpa ada penghinaan itu, barangkali tidak akan ada masalah. Karena keyakinan seseorang atau kelompok memang tidak perlu kita campuri. Buku-buku ajaran mereka mengacaukan buku pelajaran agama Hindu karena seolah-olah buku mereka berlaku untuk seluruh pemeluk Hindu, termasuk kitab Bhagavad Gita, Pancamo Veda, versi mereka sendiri seolah-olah yang paling benar, sehingga disebut Bhagavad Gita menurut aslinya. Ada berbagai kelompok yang bisa disebut parampara, tetapi kalau mereka berbaur di masyarakat secara umum, tradisi atau ajaran kelompok itu ditinggalkan. Misalnya Sai Baba, mereka punya buku Bhagavad Gita yang merupakan intisari dari wejangan Sai Baba. Namun tak menyebutkan buku itu harus dibaca. Sementara Bhagavad Gita yang lain tidak boleh dibaca. Namun kalau berbaur di masyarakat adat, pengikut Sai Baba ini tetap mengikuti ritual Hindu yang budaya Bali. Saya banyak bergaul dengan kelompok mereka, meskipun saya bukan Bhakta Sai Baba. Dan mereka tidak ada mencela ritual budaya Bali. Ada banyak lagi contoh-contoh. Mungkin karena berskala kecil dan tidak banyak mempublikasikan dirinya. Misalnya kelompok yang diasuh oleh sahabat saya Made Dharmayasa yang tidak memberi nama untuk kelompoknya. Agnihotra di asramnya didahului dengan pengelukatan, pengersikan oleh pemangku kepada seluruh peserta dengan banten budaya Bali. Ada biakau, ada prayascita, dan doa-doanya sama. Ini betul-betul budaya Bali. Dalam setiap ritual ada pembacaan sloka Bhagavad Gita. Bahkan Guru Dharmayasa selalu menganjurkan kepada pengikutnya agar setiap hari upayakan membaca satu sloka Bhagavad Gita. Tapi tak pernah Dharmayasa meminta agar sloka yang dibaca harus dari buku karyanya sendiri. Dan di kesempatan lain juga saya lihat ada status yang memang itu bergambar. Caru ini pakai gambar, dipakai gambar-gambar itu, digantikan dengan gambar-gambar. Bagi saya pribadi, apakah itu benar kelompok WPA yang pernah membuat demikian? Perlu kita telusuri kembali ya, karena sampai hari ini saya tidak menemukan konfirmasi semacam itu. Jika para sahabat menemukannya, dalam artian bukan cuma gambar yang di copy paste itu saja, tetapi pernyataan, rekaman atau tulisan mendasar
tentang hal tersebut, silakan nanti di-share di kolom komentar saya, di kolom komentar di bawah ya. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai autokritik untuk kita semua ya. Walaupun memang kita tidak bisa memungkiri bahwasanya beberapa caru binatang itu, caru itu kan lambang, simbol juga ya, simbol yang bisa diganti. Sebagaimana kita ketahui pada waktu masa Covid beberapa 2 tahun ke belakang ini, kan kita sering dianjurkan untuk membuat nasi wong-wongan ya. Itu wong itu kan manusia. Manusia, simbol dari manusia yang diganti dengan nasi warna berbentuk manusia. Itu disuguhkan kepada, dalam tanda kutip, makhluk-makhluk yang dirasa menjadi penyebab dari pandemi, supaya hanya memakan itulah, itu saya korbankan manusianya, itu saya korbankan simbol manusianya itu. Karena kalau kita mengorbankan manusia langsung ya kena hukum, kena aturan HAM ya, tidak bisa. Jadi disimbolkan. Ataupun binatang-binatang yang sulit itu untuk ini biasanya dibuatkan nasi buaya, nasi berbentuk naga biasanya kan gitu. Tetapi kalau untuk hewan-hewan yang bisa dicari ya disembelih langsung, Artinya apa? Artinya kita tidak bisa memungkiri bahwasanya beberapa caru itu bisa disimbolkan karena satu dan lain hal, tetapi masih dalam koridor, dalam artian simbol-simbol itu pun kan mewakili satu makna tertentu. Misalkan penggunaan nasi warna-warni itu sebenarnya menggambarkan tentang cahaya. Buta kali itu, buta kan kegelapan. Gelap itu ya kita tidak bisa melihat apa-apa. Ketika dalam mata yang gelap itu kita biasanya membabi buta, tidak tahu apa-apa. Kita pati kaplug. Keadaan buta atau gelap ini akan bisa dihilangkan dengan menghadirkan cahaya. Cahaya itu adalah hal yang berwarna-warni. Ya, seperti nasi warni itu. Nasi warni itu kan simbolisasi dari cahaya. Cahaya pelangi itu kan kita tahu beragam warna ya. Jadi penggunaan nasi warna-warni dalam caru itu ya pada intinya bertujuan untuk menghadirkan cahaya supaya kegelapan itu sirna atau hilang. Kegelapan itu kan ibarat orang buta kali. Nah, itu tentang caru vegetarian ya, yang diganti dengan simbol kertas saja, gambar. Itu saya sendiri menentang karena ya, terlalu menggampangkan itu. Padahal orang membuat penggambaran tersebut tentu ada makna dan simbolnya tersendiri ya, yang perlu digali. Jadi walaupun orang bervegetarian ya, kalau memang tidak menggunakan korban binatang ya masih bisa diganti dengan nasi yang berwarna-warni seperti yang dilakukan di masyarakat Hindu Bali, tetapi tidak menggantinya hanya dengan simbol gambar saja. Kemudian yang dituduhkan, karena memang sudah sekali lagi inti pokoknya sebenarnya 3 itu: masalah kesulingihan, masalah pelaksanaan ritual oleh di depan Dita Agni, terus ada masalah gambar yang ditempatkan di Padmasani. Intinya sebenarnya 3 ini, tetapi kemudian karena ini diekspos sedemikian rupa, ada penggiringan opini akhirnya cari-cari kira-kira apa lagi yang bisa dipakai untuk menyalahkan, untuk menyudutkan kelompok ini. Akhirnya muncullah salah satunya yaitu organisasi SAI yang ditenggarai sebagai organisasi lintas agama. Artinya organisasi ini mencampur adukkan ajaran agama, gitu ya saya kan. Oke, masalah ini bisa kita lihat seperti ini. Organisasi Sai Baba sebagaimana juga kelompok lainnya itu bukan lembaga agama. Coba cek nanti di pemerintahan ya, apakah pernah didaftarkan sebagai agama? Itu sama sekali tidak. Karena ini hanya kelompok tadi spiritual saja. Bahkan di dalam pernyataannya Bhagawan Sri Satya Sai Baba pernah mengumumkan kepada halayak ramai, kepada pengikutnya, bahwa kedatangan beliau bukan untuk membuat suatu agama baru, bukan membuat sebuah keyakinan baru, tetapi beliau ingin menguatkan kembali nilai-nilai luhur dari setiap agama.
Sebagaimana kita bisa lihat bahwa pesan dan ajaran beliau itu syarat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam semua ajaran agama itu. Intinya kan sama saja. Semua kitab agama itu berbicara tentang kebenaran, kebajikan, kasih sayang, kedamaian, dan tanpa kekerasan. Itu saja poinnya. Dan itulah digali dalam setiap dengan bahasa sederhananya beliau, dengan bahasa yang menggelitik, mudah dimengerti oleh masyarakat manusia zaman sekarang. Sehingga dengan ini dimaksudkan agar mereka yang telah mengecapi, mereka yang telah merasakan pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba, seorang Hindu bisa menjadi Hindu yang lebih baik, mengerti isi ajaran agamanya. Jadi tidak mesti pindah ke agama lain. Seorang Kristen ketika ia mempelajari ajaran Sai, ia bisa menjadi seorang Kristen yang lebih baik. Seorang Buddha juga demikian, seorang Muslim jika mereka mengikutinya juga supaya menjadi Muslim yang lebih baik. Jadi ini bukan agama. Karena dia bukan agama, ya tentu saja semua orang bisa mengikutinya dan ikut mempelajari pesan dan ajarannya. Ibaratnya begini, ada sekolah formal dan ada lembaga bimbingan belajar itu kan. Di sekolah formal misalkan, apalagi sekolah yang bersifat khusus, itu seperti madrasah, seperti pesantren, itu kan khusus diikuti oleh orang-orang yang seiman, oleh orang-orang kaumnya saja. Oh, beragama A boleh ke sana. Orang beragama B jarang, walaupun mungkin ada yang ikut mendalami, hanya ingin mempelajari saja kitab suci itu bagaimana sih sebagai perbandingan ilmu agama. Tetapi pada umumnya orang-orang yang mengikuti kegiatan di pesantren itu atau di pasraman tertentu adalah orang-orang yang dalam satu keyakinan saja. Tetapi di bimbingan belajar, karena ini bukan sekolah yang resmi didirikan oleh pemerintah, itu bimbingan belajar kan bisa diikuti oleh semua orang dari semua ras, agama, keyakinan. Inti apa yang dipelajari di sana hampir mirip dengan apa yang dipelajari di sekolah umum, tetapi hanya tambahan saja, lebih menjurus, lebih menukik ke hal yang lebih spesifikasi sebagai tambahan pembelajaran dari apa yang telah didapatkan di sekolah umum. Kehadiran kelompok-kelompok ini hampir mirip. Jadi ketika ada orang yang mengatakan, wah itu organisasi lintas agama, itu tidak disuruh keluar saja dari agama. Lah, ya memang bukan agama, bukan lembaga instansi agama. Jadi tidak menjadi keharusan agar orang yang mengikuti pesan dan ajarannya hanya dari satu kelompok tertentu saja. Itu ya, bisa dimengerti ya. Jadi ya gampang, sesederhana itu saja melihat organisasi ini. Jadi jangan dinilai sebagai sebuah ancaman, karena memang organisasi itu hanya kelompok spiritual saja, kecuali memang ya tidak bisa dipungkiri bahwasanya ada beberapa kelompok spiritual yang memang agak eksklusif menampilkan diri sampai menyalah-nyalahkan. Nah, kalau sudah ada yang menyalah-nyalahkan, siapapun pasti akan tersinggung ya. Karena sifat dari manusia itu kan satyam, siwam, sundaram. Satyam itu kebenaran. Setiap orang itu tidak suka disalah-salahkan. Walaupun sudah jelas salah, ketika disalah-salahkan marah dia. Kenapa? Karena pada intinya dia adalah satyam atau kebenaran. Siwam juga begitu ya. Sundaram, siwam, kebaikan. Orang dikatakan baik itu senang sekali. Tetapi kalau dikatakan jelek, jahat, pasti tersinggung, pasti tidak suka. Karena apa? Karena pada intinya ia adalah siwam, kebaikan. Sundaram juga demikian. Ia adalah jiwa itu, setiap makhluk hidup itu pasti memiliki sifat aslinya itu berupa keindahan. Indah, bagus. Ketika ada orang yang mencelanya, menghina sebagai jelek, itu orang pasti tersinggung. Walaupun sudah memang penampilannya standar, di bawah standar. Tetapi ketika coba saja seorang pincang, kita katakan, pincang, nah, orang tersinggung. Walaupun memang sudah jelas-jelas pincang. Karena apa? Karena pada intinya ya, jiwa itu adalah sundaram, keindahan. Satyam, siwam, sundaram. Semua orang memiliki tersebut. Jadi ketika ada satu ajaran, satu kelompok tertentu yang terlalu jumawa menganggap dirinya sudah lebih tinggi, lebih berkesadaran, lebih suci, lalu berani menyalah-nyalahkan orang, menuding baru mereka vegetarian, menganggap orang yang tidak bervegetarian itu sebagai makan bangkai misalkan.
atau orang yang menghaturkan korban binatang dianggap sebagai orang yang telah mempersembahkan kekerasan, ya tentu saja orang tersinggung. Disinilah diperlukan toleransi yang baik dalam berkeyakinan. Jadi sebenarnya polemik ini tidak mesti terjadi jika kita memang mewarisi nilai-nilai luhur dari ajaran leluhur dari orang-orang Bali yang sudah amazing sekali. Amazing, mengagumkan dalam artian begini. Bhagawan Sri Satya Sai Baba seringkali mengatakan bahwa bukti dari adanya hujan adalah tanah yang basah. Ya. Bukti dari suatu ajaran diterapkan secara baik dan benar ya dari sikap dan perilaku pengikutnya. Kita tahu masyarakat Bali dari dulu toleransinya bagus sekali, ramah, sopan santun, itu bahkan dikagumi oleh dunia. Karena apa? Karena penerapannya mereka takut berbuat dosa. Ya walaupun sekarang bergeser banyak setelah modernisasi masuk dan Bali tidak pure lagi. Bali sudah beberapa persennya itu diduduki bukan oleh masyarakat Bali sekarang. Ya, semoga kedepannya masing-masing dari kita bisa melihat kejelasan dari persoalan ini dengan lebih baik lagi. Jadi apa-apa yang selama ini dituduhkan kepada organisasi Sai Baba seperti apa yang sudah saya coba sebutkan tadi, 3 masalah inti dan juga ada pelebarannya. Mari kita lihat secara transparan realitanya bagaimana, dan kita lihat orang-orang yang mengikuti ajaran saya ini apakah memang demikian. Diperjelas lagi, diteliti, karena kita sudah diajarkan tentang metode dasar untuk membuktikan suatu kebenaran ini, sehingga kita tidak salah dalam melakukan penilaian, kesimpulan. Siapa berbuat apa, di mana mesti jelas. Jadi kita tidak asal menuduh. Sebagaimana yang sering dipesankan oleh ketua kita zaman dahulu ya. Deme kejang anaknya nyongkok, kadene meju, kan begitu. Tidak semua orang yang jongkok itu sedang BAB. Artinya apa? Artinya orang tua kita zaman dulu sedang menasihati kita agar rem ketika melihat sesuatu itu, jangan langsung berkesimpulan. Jangan langsung hanya mendengar orang-orang itu kita ikut. Orang berteriak, kita ikut teriak-teriak. Padahal belum jelas apa yang diteriakkan kan. Ketua kita sedang memberikan kita ajaran yang sangat baik sekali untuk teliti dulu, cek, cross check kebenarannya, baru kemudian itu Anda boleh menyimpulkan. Kira-kira demikian opini singkat sedikit ngarur ngidul yang saya berikan. Ini hanya sekedar analisa, opini, sudut pandang yang sekali lagi bisa jadi sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Jadi ya, hormati perbedaan. Silakan tulis di kolom komentar jika Anda memiliki sudut pandang yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Om Santi 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 Om.